brand BUMN kita itu mengalami posisi paling buruk ya di masa 10 tahun Jokowi ya. Karena apa? Karena sebelumnya menurut saya penempatan komisaris di dalam BUMN itu nggak semasif yang 10 tahun terakhir gitu. To the point aja. Jadi kalau mau boleh dibilang itu market dulu, produk itu diterima market dulu baru didorong oleh politik. Iya. Kemauan dari kalau bisa nggak ada politik. Maksudnya biar dia jadi beneran gitu. Karena bagi customer itu politik nggak penting. Oh gitu. Ya kita pakai produk itu ya. Kita pakai produk itu. Kalaupun didorong politik jangan kelihatan juga gitu kali. Malah nek bisa begitu. Karena kecenderungannya image yang muncul adalah ketika produk itu didorong oleh politik, itu image yang muncul adalah sudah nggak level playing field. Tapi dengan yang di Korea itu, Hyundai di Korea itu kan ada semacam pemaksaan secara politis di awal. Sebenarnya dukungan sih, bukan pemaksaan. Ya di Jepang juga begitu. Di awal-awal pembentukan awal Toyota ya. Awal-awal Toyota kan urutannya Toyota dulu, kemudian Korea dan sekarang Cina kan. Prosesnya di awal-awal memang begitu. Ya, tetapi ada batasnya dan menurut saya nggak keterlaluan banget gitu. Artinya produknya itu juga memang beneran. Memang lumayan dan improve terus gitu. Artinya tim di balik itu harus kuat. Ya, itu memang kuat gitu. Jadi bukan jadi benalu gitu, terus nempel terus minta subsidi terus, minta wajib pakai terus gitu, nggak begitu. Ya, makanya logika pasar kalau sudah bisnis. Atau jangan-jangan karena label politis inilah yang menggerogoti BUMN kita. Kalau kita beralih ke BUMN liability. Jadi label politik itu membuat perusahaan itu menjadi boleh tadi bergeser ke BUMN itu menjadi kayak liability, sesuatu yang membebani bukan menjadi satu aset gitu. Gitu. Malah membebani ya? Membebani. Makanya saya mengatakan mestinya BUMN itu juga dibersihkan dari pengaruh-pengaruh politik gitu. Tidak terpengaruh publik dengan adanya perubahan logo, warna menjadi lebih cerah, jadi kemudian gini ya, lebih minimalis gitu, Mas. Jadi brand itu terbentuk melalui proses akumulasi dan biasanya itu tahunan ya, bahkan puluhan tahun. Ya, bangun brand itu nggak bisa cuma 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Dan apa yang sudah dicapai tadi yang saya sebut heritage tadi, ya dari kumulasi yang dia bentuk di persepsi di konsumen dibentuk bertahun-tahun, itu nggak bisa dimentahkan atau dirubah dibalik dengan satu campaign iklan setahun misalnya atau ngerubah logo terus kemudian jadi berbalik, itu enggak. Ya. Jadi ngerubah logo ya atau ngerubah pemimpin atau ngerubah visi ya itu bisa menjadi janji ya. Tapi bagaimana delivery itu akan menentukan nanti brand itu sesungguhnya akan makin bagus atau justru makin jelek. Nah, celakanya kan begitu juga. Ini yang tradisi di kita ya, di BUMN kita ini. Setiap ganti kabinet atau setiap ganti CEO, ya itu selalu terus ganti identitas. Nah, namanya project transformasi. Jadi kata transformasi itu menjadi satu dagangan yang sangat laku di kalangan CEO kita BUMN. Ya, yang itu menurut saya di perusahaan keluarga di Indonesia nggak ada kayak gitu, ya. Karena saya katakan CEO di perusahaan keluarga itu 10 tahun itu singkat, gitu ya. Jadi 15 tahun, 20 tahun gitu. Jadi sustainability-nya terjadi. BUMN enggak, BUMN itu kira-kira antara 2 sampai 5 tahun jadi CEO itu. Habis itu ganti. Dan setiap ganti jadi CEO baru, selalu dia bikin yang namanya project transformasi. Dan project transformasi ini selalu menegasikan pemimpin sebelumnya. Antitesis ya? Namanya agensi problem itu. Agensi problem itu adalah ketika seorang pemimpin atau seorang CEO dia pegang kekuasaan dan dia dibatasi 3 tahun, 5 tahun, maka dia akan at all cost dia lakukan agar selama kepemimpinan itu ya value perusahaan meningkat dan seterusnya. Dan itu biasanya dilakukan dengan menafikan, kan selalu bikin narasi mereka. Ya, betul. Jadi kalau dia melanjutkan CEO lama itu
nggak heroik gitu, ya kan kalah gitu, kalah sama yang sebelumnya gitu, ya makanya yang dia lakukan adalah dia selalu menegasikan yang lama itu ya samalah kayak orde lama orde baru lah, makanya orde baru itu biar bisa naik caranya gimana dia menegasikan orde lama. Itu yang dilakukan oleh CEO BUMN kita tuh selalu kayak begitu, yang itu nggak terjadi di perusahaan swasta, terutama perusahaan keluarga ya. Ya, kalau perusahaan profesional mungkin masih ada lah, ya kalau di barat ya. Tapi coba kita lihat kayak Google lah misalnya ya. Itu itu juga sekarang udah berapa? Udah 15 tahun kali ya, udah 10 tahun gitu. Dan smooth gitu. Penggantinya itu smooth. Jadi nggak ada kemudian kalau kita nggak ceblang-ceblung. Jadi begitu CEO baru muncul, maka agar dia kelihatan, yang dia lakukan adalah menegasikan bahwa yang lalu itu celakanya lagi biasanya tim BOD ini itu satu paket. Ya. Jadi yang lama sudah bersih nggak ada. Jadi kalau jelek-jelekin kan nggak ada orangnya. Itu yang terjadi. Dan satu paketnya terkadang sampai komisarisnya juga. Sampai ke komisaris ya. Dan lebih celaka lagi, ini menurut saya brand BUMN kita itu mengalami posisi paling buruk ya di masa 10 tahun Jokowi ya. Karena apa? Karena sebelumnya menurut saya penempatan komisaris di dalam BUMN itu nggak semasif yang 10 tahun terakhir gitu. Ya. Jadi yang terjadi apa ketika komisaris kemudian direksi itu adalah dari partai atau dari relawan partai dan seterusnya. Maka yang terjadi apa? Bayangkan meritokrasi hancur semua sudah. Jadi bayangkan direktur yang dari awal ya meniti GM dari awal tiba-tiba kena dari luar gitu. Sehingga dia mikir, ini yang terjadi saya lihat di kalangan direksi BUMN itu juga terjadi yang politisasi. Ngapain dia harus bangun kompetensi ketika aku ya masuk ke partai ini atau kenal tokoh partai ini bisa loncat gitu. Nah, sehingga yang terjadi itu para manajer, para direktur itu juga mulai cari cantolan-cantolan karena apa? Karena penempatan orang di politik ke dalam organisasi. Artinya mereka dipaksa berpolitik. Dipaksa, bukan dikondisikan karena ekosistemnya sangat politis ya, terutama 10 tahun terakhir saya kira. Dan saya takutnya mudah-mudahan ya dengan Pak Prabowo ini enggak, karena menurut saya Danantara itu seharusnya loncatan. Nah, ini sebenarnya ide utama Danantara itu apa? Ya, sebenarnya niru kayak di Temasek, yaitu membersihkan BUMN kita dari anasir politik. Ya kan? Ini kan nanti kan dia lepas betul, bahkan duit APBN nggak masuk ke Danantara. Kalau nggak masuk ke Danantara, ya nggak ada suntikan Garuda. Ya, tapi ini nggak tahu penyakit lagi, nanti Garuda suntik lagi, repot juga kan. Temasek itu 50 tahun 74 berdiri, itu sangat jarang dia dapat penyertaan dari APBN. Ya, jadi dia tuh self financing company. Ya. Jadi dia itu kayak self financing private equity company. Ya, jadi duitnya itu benar-benar ya awalnya dikasih asetnya oleh pemerintah. Ya. Nah, tapi kemudian dikelola dan selama 50 tahun ya berdiri tahun 74, jadi 10 tahun setelah Singapura merdeka, ya merdeka 65 atau 64. Terus kemudian 74 itu Temasek berdiri, dia dikasih aset itu pampasan dari Inggris, ya kan. Nah, dia punya pelabuhan, punya bandara, Singapore Airlines, banking, DBS segala macam, dikelola oleh secara profesional, ya, dan kemudian self financing. Jadi udah nggak minta lagi ke Nah, kalau nggak minta berarti apa? Ya kan mandiri. Pengaruh politiknya kan nggak boleh masuk gitu. Ya, betul. Jadi selama 50 tahun itu Temasek itu bisa memisahkan antara politik dengan bisnis logika. Makanya saya bilang kenapa BUMN kita itu karut-marut. Ya, sebenarnya ada dua sebabnya. Yang pertama adalah menggabungkan fungsi sosial sama fungsi bisnis. Ya. Jadi maunya kalau istilahnya Pak Erick itu ambidexter. Ya, bahkan di zaman Pak Erick justru di push ya, kita masih harus berperan ambidexter. Menurut saya root dari problem BUMN adalah menyatukan antara bisnis sama sosial. Ya. Makanya Danantara ini tujuannya adalah untuk memisahkan betul. Harusnya aset yang ada di Danantara itu sudah terbebas dari kewajiban pelayanan publik harusnya. Ya. PSO, karena kalau dicampur, ya, itu yang jadi masalah.
Jadi nanti bisnisnya kalau misalnya wah kok rugi gitu, ya kan ngurusi pelayanan publik gitu. Itu untuk alasan. Nanti dapat PMN lagi ya. Nah, kemudian dapat PMN lagi gitu. Itu kan begitu modusnya selama ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi itu ya patronase politik. Jadi ketika ada direktur, ketika ada kepentingan kabinet, kepentingan parpol atau kepentingan politik DPR itu masuk ke dalam BUMN, ya. Apalagi menempatkan komisaris di situ, menempatkan direksi di situ, maka itulah awal dari GCG itu ancur-ancuran. Gitu. Kalau kita membandingkan, ini kan kalau menempatkan BUMN sebagai medan distribusi rente dan patronase politik, ini kan sudah dimulai sejak dari zaman Orde Baru, Mas Iwo. Ya. Nah, kalau kita melihat pergerakannya dari Orde Baru, kemudian di pemerintahan yang reformasi, bahkan pemerintahan yang sekarang dengan adanya Danantara, yang parah di mana letaknya kalau kita melihat perbandingannya? Apalagi kalau kita lihat Temasek membandingkan Temasek udah 50 tahun sejak tahun 74. Ya. Makanya saya sangat menyayangkan ya. Ini kan terkait dengan dinamika politik ya. Setelah 98 itu kita reformasi, itu kan kemudian partai itu kan jadi berkuasa kan. Jadi para politisi itu politician is king kan sekarang kan. Pekerjaan paling seksi sekarang politisi ya. Karena bisa kemana-mana, bisa dari komisaris, bisa kemana-mana gampang gitu kayaknya kan. Loncat-loncat bisa jadi menteri, jadi wamen dan seterusnya. Dan ketika ya sebelumnya sih enggak, di zaman SBY itu penempatan atau intervensi politik itu ada dalam tapi BUMN tidak itu. masif. Nah, di zaman Jokowi 10 tahun terakhir ini menurut saya yang sangat mengkhawatirkan adalah penempatan yang paling simpel adalah penempatan komisaris itu atau direksi itu di dalam tubuh BUMN secara nyata itu ya, karena sebelumnya nggak seperti itu. Meskipun komisaris independen. Iya. Sebelumnya tidak separah itu ya, sebelum 10 tahun belakangan di masa Jokowi. Ya, terus sekarang ini kan para kalau yang bantu presiden itu bantu relawan itu ya, ketika relawan itu yang dia nggak punya kompetensi apa-apa di bidang governance, di bidang bagaimana menjadi komisaris atau menjadi direksi ya, itu kemudian masuk di situ. Itulah awal dari bagaimana bisnis like tadi itu semua dengan pertimbangan di Temasek itu ya, eksekutif komite itu sama sekali nggak ada pertimbangan politik. Semua meningkatkan value perusahaan itu semua itu adalah profesional. Dan yang menarik saya barusan baca baru tahu ya, stafnya Temasek itu hampir 50%, sekitar 40-45% itu orang asing itu, bukan orang Singaporean itu. Artinya apa? Artinya karena orientasi dia itu kan ke global, dia punya 13 kantor di 9 negara ya, di 5 benua, dan ketika menuntut itu nggak mesti orang ini kan rame nih direksi Garuda gitu yang asing itu kita udah bingung gitu. Kalau Temasek itu 45% kira-kira itu stafnya itu termasuk manajemen segala macam itu adalah orang asing. Ya. Jadi mengenyampingkan imbalan politik dalam tanda petik itu dan tadi. Bahkan nasionalisme gitu. Ya, demi untuk kan mekanisme kan simpel, itu duitnya negara ditaruh dikelola oleh Temasek. Kemudian mekanisme untuk balik ke negara kan dari hasil investasi, dividen, segala itu. Jadi bukan operasinya ikut-ikutan gitu. Yang bikin rusak itu karena pemerintah birokrasi nggak mungkin bisa bisnis. Itu sudah pemerintah pasti itu sudah nggak mungkin bisa bisnis. Dengan menempatkan asing di situ, nasionalismenya ada di mana, Mas Iwo? Ya makanya kalau pertimbangan bisnis itu nggak ada nasionalisme. Tapi kan nasionalisme adalah ketika dividen itu menghasilkan banyak, terus kemudian diserahkan kepada negara dan itu kan untuk kemakmuran kan. Jadi logikanya ya logika duit, bukan logika bahwa CEO-nya harus orang Indonesia. Saya kira itu lebih substansi ya, dengan dividen besar untuk masuk ke pemerintah dipakai untuk kegiatan yang tadi itu sosial. Pemerintah itu sosial fungsinya. Bukan bisnis ya? Bukan bisnis. Kalau dia mau berbisnis, udah pasti. Karena apa? Karena nature-nya birokrasi, nature itu beda gitu ya. Politik. Sosial, entitas sosial dengan entitas bisnis itu sesuatu yang beda, nggak bisa dicampur. Ya, maunya dapat semua. Tapi ya kan? nggak dapat semua. Tapi ujungnya nggak dapat semua. Gitu. Ya. Artinya gagasan untuk menempatkan orang asing sebagai pimpinan di BUMN itu yang disampaikan Presiden ya. Itu masuk akal dong berarti?
Saya kira kalau sekali lagi logika bisnis itu intinya adalah peningkatan value dari perusahaan. Okay. Jadi bukan kalau yang lain tapi lebih bodoh ya nggak benar. Maksudnya ngambil. Jadi Temasek kalau saya katakan 45% itu bukan orang Singaporean, ya artinya itu meritokrasi gitu. Ya artinya dipilih bukan sok-sokan profesional juga, bukan sok-sokan juga asing itu enggak. Artinya yang 45 itu diambilnya logikanya atau kriterianya adalah kriteria meritokrasi. Jadi bukan pertimbangan nasionalisme enggak nasionalisme. Bisnis enggak ada nasionalisme. Makanya saya katakan kalau kaitan ke operation itu kesampingkan nasionalisme. Nasionalisme adalah dalam bentuk bahwa pemerintah itu naruh duit, punya aset dikelola oleh Danantara ini, terus menghasilkan duit yang kemudian diserahkan ke pemerintah, dikembalikan terus dikembalikan dan untuk kegiatan nasionalisme tadi itu bangun sekolah, bangun rumah sakit, untuk menjalankan program-program pemerintah. Itu lebih substansial ketimbang CEO-nya mesti harus orang Indonesia semua, begitu.